Halo, namaste, salam kedamaian teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, aku adalah Hekel Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, spiritual activator. Kalau kalian ingin konsultasi sama aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Itu langsung menuju ke WhatsAppku, dan kalian juga bisa belajar esoterik atau keilmuan shamanik kuno atau reiki, atau mau belajar tarot juga bisa langsung kontak WhatsApp aku. Dengan sertifikasi internasional, kalian tentunya bisa melesat dalam ilmu spiritual dan bisa membantu banyak klien. Oke? And check out juga produk-produk spiritual aku yang ada di Tokopedia. Kalian bisa cek di sini mungkin, atau di sini ada linknya, nanti aku sematkan ya. Banyak ya produk-produk, termasuk essential oil untuk attraction, menarik keberlimpahan atau memanifestasi banyak hal gitu ya. Well, anyway, sekarang di pembacaan kita adalah pembacaan untuk orang-orang yang bersio atau Chinese Zodiac Dragon. Chinese Zodiac Dragon ini untuk orang-orang yang lahir di tahun 1988, 2000, 2012, dan di 2024. Kebetulan di tahun ini adalah tahun naga kayu. Aku sempat salah tuh. Kemarin aku bilang naga air. Ternyata hitung-hitungannya naga kayu. Well, sio naga di tahun naga. Oke, kita lihat peruntungan, kesehatan, percintaan, apa aja yang mungkin selaras dengan frekuensi kalian. Dan kita lihat juga hal-hal yang harus diperhatikan, dihati-hatikan, sehingga kalian bisa punya ancang-ancang dan awareness di 2024 nanti, di 2024 ini tentunya. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil dalam hidup. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana sio naga di tahun naga kayu. Kita lihat peruntungan dulu dengan shadow energinya. Well, ada King of Swords untuk peruntungannya. Bagaimana dengan shadow energinya? The Wheel of Fortune. Ya, ada yang perlu dikhawatirkan justru. Well, aku rasa King of Swords ini kalian tuh justru kayak terlalu disiplin gak sih? Terlalu kaku dengan diri kalian gitu gak sih? Mau ini harus gitu, mau itu harus gitu. Jadi kayak kaku dengan diri sendiri, nggak ada flexibility gitu. Walaupun sudah dijamah sama The Wheel of Fortune di kartu shadownya, ya kita beruntung gitu. Orang-orang naga dijamin beruntung di tahun naga sendiri gitu, karena this is your years gitu. Ini adalah tahunmu. Well, terlihat dari King of Swords, mungkin kita jangan terlalu kaku ya menjalankan bisnis, menjalankan usaha ataupun karir. Justru terlihat di King of Swords ini kita kayak terlalu kaku gitu, disiplin gitu. Kesehatan kita punya Seven of Pentacles, bagus sebenarnya. Di kartu Seven of Pentacles ini mungkin investasi kalian di dalam kesehatan justru ya oke lah. Kayak kalian tuh rajin nge-gym, makan makanan yang sehat, sering meditasi, itu memang membantu kalian untuk bangkit secara spiritual dan fisikal. The Two of Pentacles di kartu shadownya, well, bagus ya sebenarnya. The Two of Pentacles ini koneksi, berarti sebenarnya untuk kesehatan sendiri justru hal-hal yang harus diwaspadai justru kecil gitu. Di percintaan kita punya Four of Swords. Ini yang kurang beruntung mungkin dari segi percintaan. Orang-orang naga bakal kayak jatuhnya malas gitu, berdrama-drama ria, malas untuk ketemu siapa, malas mengenal orang baru, malas juga dengan pasangannya, kayak capek gitu dengan drama-drama percintaan yang ada. Ya enggak? Di shadow energinya kita punya Seven of Swords. Hati-hati dibohongin, dimanipulasi, atau bahkan kita memanipulasi pasangan kita sendiri, itu bisa saja terjadi. Di kartu bottom deck energinya kita punya King of Cup. Semua orang akan mencintai kita. Kita akan terlihat menyenangkan. Di 2024 ini kita punya energi pengasihan yang sangat baik. Well, gini. Di tahun naga kayu ini, orang-orang naga bakal punya vibrance. Jadi semua orang tuh senang dengan kebaikan yang kamu lakukan, senang dengan tingkahmu, senang aja gitu. Bawaannya semua orang itu mau ngasih kamu sesuatu, mau memudahkan jalanmu, enak gitu. Apa yang kamu lakukan itu mudah gitu. Tapi justru dilihat dari King of Swords, peruntungan kita itu kayak kita tergesa-gesa untuk semua yang kita capai. Kita kayak nggak bisa sabaran, kita nggak harus banget ini terjadi di saat ini, dan harus banget ini keluar di saat ini. Jadi kayak kita cenderung memaksakan sesuatu supaya
semua itu terjadi. Walaupun sebenarnya ada garansi dari semesta bahwa King of Swords, kamu nggak akan miskin gitu. Kamu nggak akan nggak punya uang di tahun 2024 ini. Orang-orang naga bakal menyelesaikan semua tanggung jawab yang dia pikul gitu. Kalaupun punya hutang selesai, kalaupun punya tanggung jawab cicilan selesai, mungkin ada rezeki-rezeki yang masuk justru berbondong-bondong. Shadow energinya aja udah ngabarin, nggak ada yang perlu kalian khawatirkan. Justru keberuntungan akan terus berada di tahun naga, di orang-orang yang bersiokan naga. Jadi apa yang harus kalian kejar gitu. Ambisi kalian itu terlalu berlebihan kadang. Jadi turunkan sendiri sedikit energi kalian, take your times, lihat semua mana yang penting terlebih dulu, selesaikan yang sudah kalian mulai dari awal dulu. Jadi jangan menunda-nunda apa yang sudah kalian yang kalian mulai dari awal. Jangan memulai sesuatu yang baru dan yang lama kebentur gitu. Jadi kayak you have to be patient honey gitu ya. Orang-orang naga King of Swords ini juga menandakan kalian tuh disiplin. Di dalam karir justru ada kedudukan yang cukup bagus ya. Bisa saja ada kenaikan pangkat di tahun ini untuk orang-orang naga kalau kalian berkarir. Di dalam bisnis kita jangan terlalu saklek, kita jangan terlalu keras dengan pelanggan kita jangan terlalu keras dengan harga yang kita tawarkan. Justru kita kayak untung sedikit tapi kuantitinya banyak, yang beli banyak gitu. Lebih baik kalian tuh considerate untuk mempertimbangkan lagi cara kalian berbisnis. Karena kalau dilihat di tahun naga ini, orang-orang naga justru beruntung dapatin uang dari uang kecil menjadi besar. Jadi jangan terkecoh dengan dapat uang besar tapi dia cuma saat itu aja. Lebih baik uang kecil tapi kuantiti dan konstan terus menerus. Ini yang terlihat memang di tahun naga. Orang-orang naga bakal mengumpulkan uang-uang kecil tapi jadi gunung gitu. Ulet nggak? Sabar nggak? Itu bakal jadi ujianmu di tahun 2024 ini, orang-orang yang bersiokan naga. Aku rasa orang-orang naga memang nggak sabaran ya. Dia pinginnya harus ini, harus itu, dapat ini, dapat itu. Padahal sebenarnya semesta udah ngasih jalan buat kamu di tahun ini. Pasti sukses. Bisnismu pun sebenarnya mungkin udah on track banget, bakal berhasil. Semua orang akan tahu merekmu, kayak branding yang kamu lakukan juga akan kamu dapatkan dengan mudah gitu. Exposure yang kamu mau. So apa sih yang kalian cari lagi gitu. Bersyukur adalah kunci untuk orang-orang naga di 2024 ini supaya nggak kena mental. Ya, di kartu shadow-nya ada The Wheel of Fortune. Udahlah, beruntung banget. Gak ada yang perlu kalian khawatirkan ya. Tinggal kayak kalian tuh bisa mengatur keuangan aja sehingga tidak sembrono dalam mengatur keuangan. Mungkin banyak hutang karena kesembronoan kalian, tapi tetap aja ada hutang bisa aja terbayar dan jangan pusing aja dengan uang yang kalian keluarkan gitu. Ya, gak ada celah di dalam keuangan. Celahnya adalah kalian gak sabaran. Jadi mungkin ketidaksabaran kalian membuat orang lain tuh malas untuk berurusan bisnis dengan kalian gitu. Itu warningnya buat kalian semua ya. Di kesehatan Seven of Pentacles oke lah, nggak terlalu juga yang harus gimana. Tapi memang kita harus lebih banyak makan unsur air yang lebih ya, mungkin buah-buahan, sayur-sayuran, dan lebih banyak air yang kita butuhkan di tahun naga ini karena kita emosi. Jadi energi air itu bakal mendinginkan batin kita, emosi kita, spiritual, fisik, body, mind, and spirit kita gitu. Teman-teman yang bersio naga, aku berpesan bahwa di 2024 ini kalian sehat. Oke lah, kalian punya gaya hidup yang cukup, body kalian juga nggak gemuk-gemuk amat. Kalian tuh bergerak, berpikir, bergerak dan moving forward. Tapi terkadang kayak kalian tuh butuh asupan gizi yang lebih baik. Kadang kayak kalian tuh malas makan, kadang kayak lupa sehari makan cuma sekali. Banyak hal-hal sepele tapi kalian tuh kayak nggak perhatikan gitu, yang justru penyakitnya datang nanti, nggak sekarang. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai memperhatikan jadwal makannya rutin, minuman air putih yang lebih banyak, rokoknya dikurangin. Sebenarnya kalau dilihat celah untuk sakit di tahun ini mungkin lebih ke kepala ya, banyak tekanan emosional, banyak pressure atau banyak mikirin keluarga sehingga kita tertekan, gimana nih keluarga bisa nggak survive, gimana ibuku, banyak terlalu kekhawatiran yang jatuhnya psikosomatis ya, mentally jatuhnya ke fisik. Jadi kita mikirin banyak keluarga kita, tekanan keluarga kita justru membuat kita juga tertekan. So bukan berarti kita nggak boleh mikirin keluarga kita, nggak. Kamu prioritaskan dulu juga dirimu. Kalau kamu mati duluan gimana? Ini kan nggak lucu. So di dalam Two of Pentacles, well, bagus terkoneksi dengan orang lain, tapi kamu perlu connect juga dengan dirimu sendiri. Minum air yang lebih banyak, kurangin rokoknya gitu ya, teman-teman yang berzodiak Sio, Chinese, whatever it is.
naga gitu. Di tahun naga ini justru peluang kesehatan jauh lebih sehat sih sebenarnya. Tinggal kalian menatap batin, menatap diri, menatap hati. Nah, untuk di percintaan justru ini this is not really well gitu. Aku ngerasa Four of Swords ini bisa aja pertanda kalian itu malas-malasan ngejalanin hubungan. Terlihat bosan, terlihat cuta acuh, atau kalian ngelihat ini juga di pasangan kalian gitu. Kalau jomblo mending nggak usah pasangan dulu lah. Atau kalian ini lagi terikat dengan satu toxic relationship gitu yang pengen kalian lepasin. Hati-hati banget karena toxic relationship ini bisa membuat hubungan kita diri kita juga ikutan toksik gitu, kayak membentuk diri kita juga. So kalau kalian lihat pasangan kalian toksik dan suka berbohong dan suka berselingkuh, mungkin ada baiknya kalian di tahun ini lebih baik sendiri sih. Cintai diri kalian dulu tuh, King of Cup. Kalaupun jomblo, aku ngerasa semesta nyuruh kalian berhati-hati untuk kedatangan orang-orang yang mungkin menawarkan berhubungan gitu, menawarkan relationship gitu ya. Seven of Swords warningnya adalah manipulasi. Ada banyak kebohongan yang mungkin kamu dapatkan dari pasanganmu, atau bisa saja kamu juga akan berbohong ke pasanganmu gitu. Jadi ya 11-12 aja. Pertama, warning di dalam segi keuangan, mungkin kita bakal nggak sabaran dengan result yang kita mau. Kita nggak bisa patient, itu yang kita harus waspadai ya. Kita terlalu keras dengan diri kita, terlalu keras dengan staff kita terlalu keras dengan harga yang kita tawarkan, justru membuat orang-orang bakal kaku dan malas belanja di kita. Itu warning pertama di dalam keuangan. Warning kedua dalam kesehatan adalah psikosomatis, mikirin banyak masalah orang lain yang bukan masalah kita pikirin. Kita terlalu banyak berkorban untuk orang lain juga membuat mental kita nggak stabil. Itu warning kedua di dalam kesehatan. Warning ketiga di dalam percintaan adalah kebohongan. Kita membohongi orang atau kita dibohongi orang, pasangan kita tentunya. Jadi ada perselingkuhan bisa aja nih. Ini bisa nih, Seven of Swords ya. Well, anyway, menurutku banyak di tahun naga ini warning-warning yang mungkin nggak kesebut juga. Tapi justru gini, kita di tahun naga ini punya karir yang memuncak gitu, energi yang bagus, kesehatan yang prima. Tapi mungkin lebih baik kita banyak berkontemplasi dan mendekatkan diri ke spiritualitas. Kayak kalian tuh harus lebih banyak ikutin kelas-kelas yang membuat mental kalian itu adem gitu, atau mulai belajar hal-hal spiritual. Sudah mungkin arah-arah orang-orang naga adalah menjadi penyembuh, menjadi healer, karena energinya memang masuk nih di tahun di tahun naga kayu ya. Kalau aku rasa di tahun ini adalah momen dimana kalian bisa belajar banyak, dan nanti 2 tahun lagi setelah tahun ini, apa yang kalian pelajari di tahun ini justru jadi ladang emas buat kalian gitu. Ada yang memilih untuk jadi healer, silahkan. Mau kuliah lagi jadi apapun itu silahkan, karena skill-skillnya akan terpakai di kemudian hari gitu ya teman-teman. Kita akan lihat bagaimana kartu Buddha berucap dan berpesan buat kalian. Ada 1000 tangan Kuan Yin, ada keberuntungan yang besar banget. Kamu disuruh untuk mengedepankan cinta kasih dalam berperilaku di dalam kehidupan di 2024 ini. Kalau kamu sudah melakukan compassion, maka yang kamu dapatkan compassion. Jadi tebarkanlah cinta kasih. Lihat semua orang dengan kasih. Kalau kamu dijahatin, mungkin ya nggak usah dibalik jahatin. Aku rasa kita stuck di dalam kemarahan, kita stuck di dalam kebencian, kita stuck di dalam dendam, itu justru membuat kita lebih suffer. Kalau kamu mungkin mau marah, silahkan marah, tapi jangan mengorbankan dirimu juga. Marahlah dalam taraf yang wajar gitu ya teman-teman. Di dalam kartu Kuan Yin ini juga banyak kasih sayang yang akan kamu terima sesuai dengan King of Cup tadi. Jadi kayak energi pengasihanmu bagus banget di 2024 ini. Semua orang akan ngasih kamu peluang, kesempatan, uang, banyak berbondong-bondong ini bakal datang, tinggal kamu tuh relax. Itu poinnya. Relax, everything is coming toward me gitu. Meditasi adalah kunci kebahagiaan gitu ya teman-teman yang bersiokan naga di tahun naga kayu. Thank you. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate, kalian bisa klik like, subscribe, dan komen. I'm sending you Reiki vibrasi. Semoga kalian lebih bisa sabar di 2024, dan pastinya di 2024 ini adalah tahun kesuksesan buat orang-orang yang bersiokan naga. Dan apapun yang kalian mau capai, apapun yang kalian kerjakan, kalian akan melihat keberhasilan, kemudahan, manifestasi, kesehatan, dan apapun yang berada di jalanmu, menghalangimu, semesta menghilangkan halangan tersebut. Thank you. Namaste, salam kedamaian.
Bye bye from now. Follow for more.